Ini perbandingan iPhone 15 Pro Max gua, Samsung S24 Ultra yang ada lensa 5x dedicated-nya. Harus gue bilang secara hardware saat ini smartphone dari brand China itu punya hardware yang setingkat di atas brand-brand negara lain seperti dari Korea ataupun dari US. Samsung and Apple, I'm talking at you. Terutama di bagian kamera. Dan salah satunya adalah si Vivo yang nge-push hardware kamera ke next level. Ya sini dia Vivo X200 Pro dan gua pengen bahas HP ini dengan style ala-ala YouTuber favorit gua, Dave2D, yang singkat, padat, dan jelas. Jadi kalau kalian suka, make sure tinggalin jempol, subscribe, dan hidupin notification-nya. Oke, yang pertama adalah dari segi desain. Banyak perubahan ya dari seri sebelumnya yang bikin HP ini kerasa lebih dewasa, lebih mature, lebih proper flagship. Desain curve yang sebelumnya ada ini udah ditinggalin ya dan masuk ke desain yang lebih flat di bagian sampingnya walau memang nggak terlalu tajam ya dan masih ada sedikit curve di bagian layarnya. Di bagian modul kamera juga terutama nih ya. Yang sebelumnya ada penulisan ya kata-kata sekarang udah nggak ada, lebih clean ya, lebih cakep lah gitu ya dibanding sebelumnya minimalis ya. It looks very pretty gitu. Dan untuk versi Pro ini bentuk kameranya ada 4 titik ya, kayak dadu 4 kayak gitu. Sedangkan yang versi reguler itu kayak plus kameranya gitu. Nah untuk pilihan warna sendiri ada versi Pro itu 2 warna ya, carbon black dan yang kita pegang ini titanium grey. Walau namanya titanium tapi secara material ini memang masih pakai aluminium. Jadi masih pakai metal sih. Finishnya aja yang ala-ala brush titanium kayak iPhone gitu. Not a deal breaker tapi menurut gua ya masih worth the mention dan tetap sih menurut gua ini cakep secara desainnya. Next untuk performance dan baterainya, under the hood ini ada MediaTek Dimensity 9400 dengan fabrikasi 3 nanometer. Jadi super efisien dan performance-nya juga mantap. Untuk benchmark di 2,5 jutaan, kestabilan di 70%-an dan suhu juga masih adem lah kategorinya ya. Kita dapat di 43 derajat. Day to day use menurut gue juga asik banget, terutama si Vantage OS 15 berbasis Android 15 yang baru ya. Ini dapat refinement yang kerasa, terutama di bagian animasinya tuh smooth. Dan harus gue bilang ini tuh kayak berkesinambungan gitu. Dan kayak yang gue bilang sebelum-sebelumnya, si Vantage OS ini tuh fiturnya banyak banget, cuma memang tampilannya plain gitu ya, bisa dibilang nggak terlalu nonjol lah elemen desainnya. Jadi fitur-fiturnya pun itu mesti kalian utak-atik ya untuk dapetin aktifin fitur-fiturnya. Dan tapi secara look sendiri ya masih gue bilang bisa dibikin cakep sih. Dan ini ya stock launcher sih, launcher bawaannya. Nah, untuk baterainya sendiri, dia pakai teknologi silikon baru ya, yang mana akhir-akhir ini mulai banyak dipakai karena dia bisa ngasih kapasitas yang lebih gede di form factor yang lebih kecil. Nah, X200 Pro ini contohnya dia pakai 6000 mAh ya, yang ada bisa dibilang kompromi sedikit di bagian speed charging aja yang menurun. Menurunnya itu pun tipis banget dibanding sebelumnya, tapi masih kencang. Ini 90 watt flash charge, yang mana gue tes itu bisa charge full 100% 46 menit aja. Gue juga hajar tesnya baterai buat foto seharian, video dari jam 9 pagi, 100%, jam 9 malam itu sekitar 56-57%. Nah, jadi masuk kategori awet lah. Kalau dipakai santai mungkin bisa sampai 2 hari. Oke, part yang menurut gue paling penting dari HP ini adalah yes, si buletan gede ini, kameranya. Ini konfigurasi kamera dari Vivo X200 Pro. 50 megapiksel Zeiss True Color Main Camera, 50 megapiksel Ultra Wide Angle Camera, 200 megapiksel Zeiss EPO Telephoto Kamera Periscope yang 3,7x atau 85 mm di focal length-nya. Nah, highlight utamanya memang ada di 200 megapiksel ini ya. Jadi periscope telephoto 200 MP ini adalah turunan dari Vivo X100 Ultra yang menurut gua tuh bisa dibilang approach-nya unik ya dan beda sama brand lain. Di saat brand lain itu sampai pakai 4 lensa, Vivo bilang cukup 3 lensa aja. Tapi di bagian periskopnya kita gedein megapikselnya. Let me explain. Nah, jadi tujuannya apa sih dia pakai megapiksel gede di telephoto lens atau periskopnya tadi ya? Kalau gue lihat sih, ketika kita ngezoom, kayaknya HP ini tuh jadi nge-crop sensor 200 megapikselnya tadi ya, karena sensornya megapikselnya gede, ukuran sensornya gede, ini bikin hasil fotonya tetap tajam, tetap sharp ya, walau kita ngezoom lewat dari 3,7x optical zoomnya. Ditambah juga tadi ya, ukuran sensornya gede banget, 1/1/4 inch ya, itu bikin performance low lightnya juga kuat, jadi strong banget. Ini perbandingan iPhone 15 Pro Max gua, Samsung S24 Ultra, yang ada lensa 5x dedicated-nya. Kalian bisa lihat ya, noise yang diproduksi, bisa dibilang Vivo paling tipis ya, dan ya tajamnya pun masih tajam banget. Next konten apa kita compare aja lebih in-depth dari ketiga HP flagship tadi. Kalian bisa komen di bawah apa sekarang kita nunggu sama versi yang barunya. Dan kalau likes-nya lebih dari 10.000, gue bikinin deh. Oke?
Tapi intinya gini sih, gue jarang bilang kamera terbaik dari sebuah HP karena rata-rata tuh ya sekarang tuh bedanya tipis-tipis banget gitu kan. Dan biasanya beda preference, cuma beda subjektif aja gitu. Tapi ini gue berani bilang secara objektif kalau lensa zoom yang ada di X200 Pro ini terbaik yang gue pernah coba dari segi hardware sampai ke softwarenya. Nah, selain hasil jepretannya tajam, efek bokeh di portrait mode pun juga udah deket banget sama kamera asli. Gue pernah post ini di Instagram story dan pada banyak bilang sebagai ada yang fotografer, mereka sampai geleng-geleng dan ya bener-bener kaget. Ternyata udah setipis itu perbedaannya ya. Dan ya kolaborasi sama si logo biru ini, Zeiss juga mungkin ini yang bisa bikin processingnya tuh warnanya mungkin udah ala-ala kayak kamera, nggak over proses ya, shadownya masih dapat gelapnya gitu ya. Biasa kan kalau sekarang tuh HP-HP kalau gelap diterangin, kalau terang digelepin gitu kan. Jadi kayak ya khas kamera smartphone tuh kelihatan gitu. Kalau dipakai HP ini tuh kayak masih berasa ada elemen-elemen pakai kamera beneran gitu loh. Ditambah juga Vivo udah ada chip ISP sendiri ya, yaitu V3 Plus yang ngeproses itu semua jadi lebih cepat dan power efficient. Nah, ngomongin konfigurasi 3 lensa ini juga, ini bikin nggak cuma bagus di foto aja, di video pun juga bagus ya, mulai dari transisi zoom. Karena cuma 3 lensa, jadi mungkin nggak terlalu banyak. Kalau 4 lensa kan dia harus lensa ultrawide, lensa utama, lensa zoom kedua, sampai zoom ketiga. Dan ini sih kerasa smooth banget. Plus ada juga 10-bit lock nih, yang bisa kita bikin kayak ala-ala kamera profesional, bisa preview LUT juga ya, lookup table, jadi warnanya kita bisa lihat langsung, dan ada juga portrait video. Sisanya paling yang baru-baru ada IP rating yang double ya, IP68, IP69, jadi aman kena hajar air turbo jet sekalipun gitu. Layar juga dapat display calibration-nya Zeiss ya, Zeiss Master Color Display, yang mana tingkat keterangan juga ini brightness-nya 4500 nits, jadi super terang, PWM dimming-nya tinggi, jadi mata nggak cepet capek, dan pastinya tajam, mulus 120 Hz. Fingerprint layarnya nih guys ya, cepet banget, tempel sedikit aja, langsung kebuka. Dan yang favorit gue dari HP Vivo adalah si NFC Multifunctions. Jadi kalau kalian ada pintu rumah atau apartemen yang pakai NFC, itu bisa pakai HP ini jadi NFC key. Walau ya kunci yang enkripsinya lebih tinggi kayak kunci mobil gue yang BYD itu nggak bisa di-copy NFC-nya. Dan nggak lupa pastinya fitur-fitur AI juga udah ada di Vivo ya. Yang baru di X200 Pro ini ada AI Imaging Lab, yang mana untuk bagian foto-fotonya itu banyak banget fitur-fiturnya. Productivity wise juga ada tambahan dari AI sebelumnya, kayak ada Circle to Search sekarang ya, yang udah open for all Android kayaknya ya. AI Note Assist dan AI Transcript Assist. Favorit gue masih tetap ya Smart Layout di Notes app-nya Vivo, yang mana dia bisa ngerangkai berbagai kalimat paragraf panjang cukup pakai satu command line aja. Ya, kayak pakai ChatGPT atau Microsoft Copilot gitu. Oke, so itu tadi guys, Vivo X200 Pro. Gebrakan awal tahun dari Vivo Indonesia yang harus gue bilang sih buat pecinta kamera, HP ini wajib masuk wishlist lah. Karena kameranya, terutama lensa telenya ini, 85mm sedap banget. Nah, pre-order sendiri bakal dibuka tanggal 9 Januari. Dan harganya kalau gue dapet info itu bakalan di 17.999 juta buat varian yang ini 16/512 GB satu varian aja ya. Dengan segala desain, fitur, kamera terutama yang menurut gue sih secara value ini masih oke banget. Walau ya memang Vivo ya brandnya ya, mereka tetap sekarang sih lumayan berani dan pede, yang artinya memang HP ini tuh nggak main-main gitu. Harus dieksplor lebih lagi ya ke depannya, dan bakal kita adu juga pasti sama HP lainnya. Jadi make sure kalau kalian pengen cek, di subscribe ya, dikasih jempol dan hidupin notification ke Best Indo Tech YouTube channel. Itu aja, thank you semua yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Nama gue Malvin. I'll see you guys on the next video. Ciao. Bunyi sensornya tuh saking gedenya gitu ya. Gila sih.